Manchester United akan menghadapi banyak perubahan dan selalu ada tekanan pada manajer Manchester United. Dan ketika Anda kalah dalam 12 pertandingan sebelum Natal, dengan Liverpool bertandang berikutnya, spekulasi menjadi berlebihan. Fabrizio Romano memberikan pembaruan mengenai situasi tersebut melalui video melalui saluran YouTube-nya. Romano menjelaskan bahwa prioritas utama Ratcliffe adalah menempatkan dewan direksinya daripada segera mengganti manajer. Agar adil, hal ini terkait dengan laporan yang hanya mengatakan bahwa Ratcliffe memiliki potensi preferensi terhadap Graham Potter jika ada perubahan yang perlu dilakukan. Dia ingin mengurus dewan dengan cara terbaik. Sir Jim Ratcliffe tahu sekarang orang akan menilai dia berdasarkan kontrol olahraga. Dia hanya membeli 25% klub. Dia tidak mengubah segalanya. Jean Claude Blanc menjadi kandidat teratas dewan yang baru dan peningkatan besar dibandingkan Richard Arnold. Seperti yang dikatakan Romano, menempatkan staf senior di Manchester United adalah hal yang penting dan menjadi prioritas di atas hal lainnya. Semua sekarang menunggu pembelian Ratcliffe ditandatangani sebelum mulai bertindak. Kemudian manajer akan melakukan percakapan terpisah. Belum ada yang memberitahu Erik ten Hag bahwa dia berada di bawah ancaman, jadi beginilah situasinya. Ten Hag hanya perlu memastikan dia memenangkan pertandingan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama dengan jadwal pertandingan yang sangat sulit di akhir tahun 2023. Jonny Evans berharap Erik ten Hag didukung dengan pemain baru pada bulan Januari, percaya bahwa tersingkirnya Manchester United dari Liga Champions akan memberi manajer lebih banyak waktu untuk meningkatkan skuad. Evans, yang kembali ke klub masa kecilnya musim panas ini, tetap mendukung sepenuhnya sang manajer dan yakin akan ada peluang baginya untuk menambah skuad ketika jendela transfer dibuka kembali bulan depan. Ten Hag adalah pelatih yang fantastis dan Evans tidak meragukannya. United dilaporkan tertarik untuk mengontrak striker Stuttgart Serhou Guirassy pada bulan Januari, dengan pemain berusia 27 tahun itu mencetak 18 gol dalam 14 penampilan di semua kompetisi musim ini. Namun, mereka mungkin terpaksa menjual sebelum bisa membeli, dengan kemungkinan ada 6 pemain yang akan dipindahkan. Jadon Sancho, Donny van de Beek pun tampaknya sudah mendekati akhir masa kerjanya di klub. United juga terbuka terhadap tawaran untuk Anthony Martial, sementara Rafael Varane dan Casemiro juga bisa pergi dengan United mengharapkan minat pada pasangan tersebut. Inter Milan tertarik membawa Martial ke Serie A di tahun baru. Nerazzurri adalah pengagum berat sang penyerang dan bersedia membawanya ke San Siro untuk memberikan dukungan kepada penyerang Lautaro Martinez. Legenda Arsenal, Paul Merson, mengatakan semua penjudi akan bertaruh bahwa Manchester United hampir pasti akan dikalahkan oleh Liverpool ketika kedua belah pihak bertemu akhir pekan ini. Persoalannya adalah berapa lusin gol akan mengoyak jala Andre Onana. Bahkan fans setia MU pun pesimis klubnya bisa bertahan menghadapi musuh besarnya. Legenda MU, Peter Schmeichel, pun setuju. Ia memberikan pendapatnya tentang pertandingan mendatang dan memperkirakan bahwa tim Merseyside itu dijamin akan mengalahkan United. Bruno Fernandes diskors dan pemain seperti Luke Shaw, Rafael Varane, dan Harry Maguire cedera saat melawan Bayern Munich. Jadi apalagi yang bisa MU harapkan? Merson memperkirakan Liverpool akan mencabik-cabik mereka dengan kemenangan kandang 3-0. Alexis McAllister diragukan setelah mengalami cedera besar, tetapi Jurgen Klopp memiliki beberapa opsi untuk dipilih di lini tengah.
Merson menambahkan bahwa tidak seperti Klopp yang memiliki gaya permainan yang jelas, Ten Hag hanya akan menaruh pemain ke lapangan, dengan harapan mereka bisa menghasilkan momen-momen jenius. Manchester United telah mengonfirmasi bahwa lulusan Emerging Talent Program, ETP, Jayden Kamason, telah menjadi pemain pertama dari skema tersebut yang menandatangani kontrak profesional dengan klub. Dalam pernyataan yang dikeluarkan melalui situs resmi United, Setan Merah menyampaikan kabar menggembirakan tersebut. Program Bakat Berkembang Akademi dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin anak dalam komunitas untuk terlibat dengan United. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan generasi muda merasakan bagaimana akademi beroperasi atau berfungsi. Emerging Talent Program, ETP, dipimpin oleh Jan Mildenhall dan pelatih akademi lainnya seperti David Campbell, Lee Dan, Sophie Hunt, James McGrity dan Zoe Flanagan. United menjelaskan bahwa skema tersebut sejauh ini sangat berhasil dalam melibatkan sekolah-sekolah, klub sepak bola akar rumput, dan kelompok komunitas lainnya di seluruh Manchester. Secara total, 12.000 anak terlibat dalam program ini setiap tahun di 500 sekolah dasar, 200 sekolah menengah, dan ratusan tim junior. Selain itu, 800 pelatih telah memperoleh manfaat dari lokakarya, webinar, dan sesi praktik pada tahun lalu saja. Program ini dipahami bekerja dalam koordinasi yang erat dengan Rekrutmen United untuk mengidentifikasi pesepak bola berbakat dan menawarkan mereka kesempatan untuk berkembang di Carrington. Kamason tentunya merupakan salah satu kisah sukses skema ini. Dia bergabung dengan ETP pada usia 10 tahun saat bermain untuk tim akar rumput lokal, Stockport Vikings. Dia bekerja keras dengan para pelatih dan personel lain dalam program tersebut sebelum melompat ke grup akademi utama, yang telah dia ikuti selama 6 tahun terakhir. Erik ten Hag menghadapi beberapa tanda tanya mengenai tim Manchester United-nya untuk menghadapi Liverpool dalam derby hari Minggu. Marcus Rashford dan Anthony Martial sama-sama melewatkan latihan minggu ini karena sakit, dan meskipun keduanya tidak menjadi pemain kunci untuk Ten Hag akhir-akhir ini, keadaan tersebut dapat membuat mereka kembali beraksi jika fit. Bruno Fernandes tidak dapat melakukan perjalanan ke Anfield sementara Rasmus Højlund, Antony dan Alejandro Garnacho gagal tampil mengesankan. Masalah yang lebih besar menunggu di lini pertahanan, yang kehilangan Luke Shaw dan Harry Maguire karena cedera pada Selasa malam. Informasi terbaru diharapkan dari klub dan Ten Hag sebelum pertandingan hari Minggu. Tetapi ada bahaya bahwa Shaw mengalami kambuhnya cedera otot kaki yang membuatnya absen selama beberapa bulan di awal musim. Kini disebutkan bahwa bintang United itu bisa bermain melawan Liverpool akhir pekan ini. Shaw tidak merasakan ketidaknyamanan saat dinilai kemarin, yang tentunya merupakan kabar baik. Absennya salah satu pemain akan dikurangi dengan kemungkinan kembalinya Victor Lindelof, yang kembali berlatih setelah absen saat kalah dari Bournemouth dan Bayern. Jonny Evans adalah pilihan lain untuk bermitra dengan Rafael Varane. Sergio Reguilon dan Aaron Wan-Bissaka akan bersaing untuk menggantikan Shaw jika dia tidak fit, dengan Diogo Dalot sering difavoritkan untuk pindah ke bek kiri untuk menghadapi Mohamed Salah. Mason Mount dan Christian Eriksen dilaporkan belum dipastikan siap menghadapi Liverpool, yang berarti Kobbie Mainoo berada di posisi terbaik untuk menggantikan Fernandes di lini tengah.